Coba yang belum akhir bulan udah habis uangnya, mari merapat. Giliran udah kayak gini baru nyesel ya gengs. Baru juga gajian atau dapat bonus, terus inget-inget lagi uangnya habis dipakai buat apa. Ternyata buat beli token listrik, bayar kosan, bayar cicilan atau pay letter, buat nongkrong, minum Starbucks, GoFood, dan masih banyak lagi. Mungkin sekarang kamu masih aman karena masih single. Gimana kalau udah keluarga? Kamu punya istri yang pengen dibeliin skincare, jajan, punya anak yang harus dibiayain, pastinya bakal pusing 7 keliling. Oke, aku punya 6 tips cara ampuh untuk mengelola keuangan pribadi supaya kamu bisa terhindar dari masalah finansial dan keuangan. 1. Membuat budgeting dan rencana pengeluaran bulanan. Jadi, ketika kamu udah deket tanggal gajian, kamu coba buat personal budgeting. Kamu udah bisa kira-kira akan dapat masukan berapa bulan ini. Kemudian, kamu mulai detailkan pengeluaran apa aja. Mulai dari kebutuhan pokok seperti listrik, kosan, budget makan, uang transport. Kemudian, anggarkan juga dana tabungan, dana entertain, dana kesehatan, dan lain-lain sesuai kebutuhan kamu ya. Dan tentukan juga jenis pengeluaran apa saja yang diperlukan dan tidak diperlukan. Penentuan tadi berguna supaya kamu tidak mengeluarkan uang buat hal-hal yang tidak diperlukan. Pastikan pengeluaran kamu lebih kecil dibandingkan pemasukan kamu ya gengs. 2. Belajar buat menabung. Mungkin kamu udah diajarin ya dari kecil kalau menabung itu pangkal kaya. Tapi ini sebuah kebenaran. Jadi menabung sampai saat ini masih dianggap sebagai cara yang ampuh untuk mengelola keuangan kamu. Yang terpenting dalam menabung, kamu harus disiplin, mulai dari 10% penghasilan kamu. Kemudian kalau udah stabil, kamu bisa tambahin lagi persentasenya. Ingat ya gengs, kamu harus konsisten menabung. 3. Hindari berutang dan cicilan. Ada yang bilang kalau nggak hutang nggak semangat. Tapi kalau menurut Mimin, tidak punya utang lebih membuat damai, setuju nggak? Nah, menurut sebagian orang, utang adalah salah satu hambatan dalam menentukan cara mengelola keuangan yang baik. Karena kamu jadi harus menyisihkan penghasilan buat membayar tagihan setiap bulannya. Tapi untuk kamu yang udah terlanjur punya utang, ada baiknya kamu perlu menyelesaikan segala bentuk utang yang kamu miliki. Menuntaskan utang ini mampu menjadi langkah awal dalam mengelola keuangan yang sehat. Kamu bisa mengalokasikan dana yang sebelumnya dikeluarkan buat membayar tagihan, buat hal-hal yang bermanfaat lainnya seperti investasi atau menabung. 4. Buat catatan keuangan. Selain membuat budgeting, kamu juga membutuhkan catatan keuangan. Ini berguna untuk memberi rincian setiap pengeluaran kamu dalam sehari-hari. Kamu juga bisa mengetahui cara rinci pengeluaran yang dilakukan, apakah sesuai dengan planning budget kamu saat awal bulan atau enggak. Cara simpel ini akan bantu kamu untuk mengeliminasi pengeluaran yang tidak diharapkan buat kemudahan hari. 5. Membuat perencanaan sesuai prioritas kebutuhan. Nah, cara ini bukan hanya untuk memisahkan antara kebutuhan atau keinginan, tapi yang perlu kamu pahami tentang prioritas yaitu kebutuhan yang akan kamu keluarkan pada jangkauan waktu tertentu. Kamu bisa membagi prioritas kebutuhan pada anggaran kamu sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan, mulai dari kebutuhan sehari-hari, yang sifatnya per bulan, sampai pada masa yang lebih panjang lagi, seperti menyiapkan dana untuk membeli rumah atau memulai usaha sampingan. Keuntungan mempersiapkan anggaran jangka panjang membuat kamu mempunyai rasa aman dan mengajak kamu untuk mandiri secara finansial. 6. Memiliki bayangan kehidupan di masa depan. Selain melakukan aktivitas mengelola keuangan, ternyata membayangkan secara virtual bisa membantu kamu termotivasi agar memiliki kondisi keuangan yang sehat. Dengan membayangkan kehidupan yang kamu inginkan di masa depan, kamu bisa menghasilkan perencanaan yang lebih baik lagi. Cara mengelola keuangan yang satu ini adalah cara yang paling mudah dan gratis. Tetap berpikir positif, berdoa, dan berusaha untuk menciptakan generasi yang mandiri finansial. Oke gengs, itulah beberapa cara supaya kamu terbebas dari masalah finansial. Butuh tambahan tips lain atau mau kasih masukan? Yuk komen di bawah.